Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofiatul Millah, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor ini terdiri dari rumah tangga, rumah produksi, negara, dan juga luar negeri. Perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor di sini ialah perekonomian negara yang terlihat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia ini menganut sistem perekonomian terbuka karena dengan ikut serta dalam perdagangan internasional dapat mengacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan juga akan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka di sini meliputi konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti mempunyai pasar keempat dalam proses perdagangan atau dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri di sini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian 3 konsep, diantaranya yang pertama permintaan agregat, yang kedua jumlah uang yang beredar, dan yang ketiga jumlah barang atau jasa. Yang selanjutnya di sini ada sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Ketika perusahaan itu mengeluarkan pajak atau membayar pajak kepada pemerintah, secara otomatis itu akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. Dan juga ketika perusahaan membeli atau mengimpor barang-barang dari luar negeri, itu secara otomatis akan menjadi pendapatan bagi luar negeri. Begitu pula rumah tangga, jika membeli barang-barang produksi dari perusahaan, itu akan menjadi pendapatan bagi perusahaan, dan begitu seterusnya. Dan juga selanjutnya di sini ada komponen-komponen pengeluaran agregat. Yang pertama itu ada konsumsi rumah tangga, barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua itu ada investasi perusahaan. Yang selanjutnya ada pengeluaran pemerintah atas barang-barang jasa yang diperoleh dari luar negeri atau ekspor maupun impor. Sehingga keseimbangannya bisa bilang C ditambah I ditambah G sama dengan X dikurangi M, atau bisa dikatakan konsumsi ditambah investasi ditambah government atau pengeluaran pemerintah sama dengan ekspor dikurangi impor. Yang selanjutnya ada faktor penentu ekspor. Faktor-faktor penentu ekspor di sini adalah apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga itu cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Yang terakhir di sini kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor-faktor penentu impor. Di sini juga ada faktor-faktor penentu impor. Apa aja faktor-faktornya? Yang pertama itu tingkat pendapatan negara, inflasi negara. Yang selanjutnya kemampuan suatu negara untuk membeli barang. Yang terakhir cita rasa konsumen. Yang selanjutnya di sini ada keseimbangan perekonomian terbuka, ada penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan negara serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat ini rumusnya AE, yang mana meliputi komponen pengeluaran rumah tangga atau barang yang diproduksi dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor maupun impor. Pengeluaran rumah tangga di sini terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Selanjutnya di sini ada keseimbangan perekonomian terbuka. AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G tambah X. Dengan begitu, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X ditambah Y, atau juga bisa dengan menggunakan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Keseimbangan produksi terbuka yang ketiga itu selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri
dan impor dan ditabung. Rumusnya bisa digunakan dengan C sama dengan CD ditambah M. Sehingga keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi P sama dengan C atau bisa dibilang konsumsi ditambah S atau saving atau Y, atau Y sama dengan C konsumsi ditambah S saving tambah T pajak. Sehingga dengan demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional dan juga berlaku persamaan seperti ini. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M sama dengan C ditambah S ditambah T. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur kejujuran, kepercayaan, dan juga ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.